Materi episode ke-23 Tazkiyatun Nafs, materinya tentang keterperdayaan atau terperdaya. Ini salah satu materi yang sangat penting teman-teman agar kalian gak termasuk orang yang terperdaya ya. Dan ingetin bahwa kekhusyuan kalian itu setelah karena taufik dari Allah adalah karena usaha kalian juga. Dan kalian harus maksimalin ini. Banyak di antara murid-murid Arizal yang akhirnya gagal istiqomah tuh karena ketika kajian ngantuk, besoknya kajian ngantuk lagi, besoknya kajian ngantuk, akhirnya udahlah daripada kajian tapi nggak masuk mending sekalian aja nggak usah kajian. Padahal pilihan lainnya kan ada, yaitu kajian ngantuk kemudian bangun. Dengan cara apa? Kalau yang hadir di sini ngantuk, segera cuci muka, minum kopi kayak. Kemudian kalau kalian yang lagi on cam atau yang lagi online, kalian bisa squat, kalian bisa minum kopi juga, kalian bisa jalan-jalan sambil dengerin, sambil merem, sambil konsen, sambil jalan-jalan juga gitu. Ya jangan jalan sambil merem nanti nabrak tembok, tapi maksudnya ya merem sebentar, konsen, jalan bolak-balik, kalau udah nggak ngantuk duduk lagi. Dan ini kan perintah Nabi SAW. Jadi ketika kalian ngantuk, kalian berdiri jalan, ya tetap perintah Nabi SAW, bukan bid'ah. Nabi kita SAW menyuruh para sahabat yang lagi ngantuk ketika khutbah Jumat untuk berdiri pindah tempat. Itu ada hadisnya. Maka lakukan ini. Kalau kita udah berjuang semaksimal mungkin, maka insya Allah itu jadi keberkahan. Tapi kalau yang ada mundur, nantinya yang rugi kalian sendiri. Ini sebelum masuk materi ya, mungkin ini juga masuk ke dalam materi terperdaya sih. Di antara murid Arizal tuh ada yang gak ikut kajian lagi, dan itu terus menerus gak ikut kajian. Kemudian ketika A menyampaikan ilmu yang A rasa anak grup mah udah cocok untuk A sampaikan ilmu ini, tiba-tiba dia nggak sepakat, lalu dia debat di grup gitu ya. Lalu kemudian dia jadi nggak pernah ikut kajian lagi. Ya kamu ngedebat di grup, berapa kali kamu skip kajian AA? Udah A terangin semuanya, tapi akhirnya dia kekeh dengan pendapat dia, dan akhirnya dia nggak ngelanjutin grup. AA chat personal gak dijawab, udah akik aja, akik aja dia. Kayak gitu teman-teman. Baru kok, yang akik baru kemarin kok. Jadi kalau misalnya Hafiz inget, kayaknya inget, itu bukan bis, karena baru yang kemarin. Lihat aja kemarin ngekik siapa. Ya. Jadi gitu ya. Ini yang terjadi teman-teman. Ayolah maksimalin. Kadang-kadang ketidaksepakatan dengan Arizal tuh bukan karena kalian gak sepakat, tapi kaliannya yang skip kajian, sampai banyak ilmu yang skip, dan akhirnya kemudian kaget. Udah kaget tuh bukannya nanya dengan baik, diskusi dengan baik, tapi malah langsung tapi kan ngedebat. Ya udah, kalau kayak gitu salah sendiri. Ya, Ahmad cuma berusaha ngasih yang terbaik buat kalian. Baik, bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih teman-teman yang udah hadir baik anak grup maupun di luar grup, kita masuk ke materi tentang terperdaya. Jadi gini ya, gak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti diganggu oleh setan. Dan tujuan setan yang ganggu kita tentunya kita semua tahu, biar apa? Biar kita jadi golongan dia, masuk neraka jahanam bareng-bareng. Itu udah teori yang sering kita tahu lah ya, gak perlu diulang-ulang juga, kita ngerti. Tapi teman-teman, cara setan memperdaya manusia itu unik. Bukan dalam artian positif ya uniknya, tapi dalam artian untuk menyindir atau merendahkan setan. Karena banyak banget jalur-jalur setan yang mana hampir gak ada satu orang pun yang bisa selamat kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Jadi jangan kira jalur setan tuh cuma dari satu way aja, tapi dari berbagai macam jalan.
Nah, karena itu kita harus pelajari ini. Imam Al-Ghazali bisa menyampaikan poin-poin ini tuh karena apa? Kemungkinan besar beliau pernah ada di posisi-posisi ini. Kan kita tahu Imam Al-Ghazali itu dulunya ahli dalam filsafat, kemudian ahli dalam berbagai macam ilmu duniawi, sampai akhirnya ketika beliau ngedengar atau baca tulisan dari Imam Al-Muhasibi, beliau sampai nangis, dan beliau sempat uzlah, gak ketemu sama masyarakat selama beberapa lama waktunya. Lalu kemudian beliau balik lagi dan lebih mendalami Islam. Akhirnya bikin kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun di dalam kitabnya masih banyak hal-hal yang perlu dikritisi, tapi insya Allah dengan beliau berjuang ikhlas karena Allah, akhirnya ada ulama-ulama yang bisa meluruskan kekurangan-kekurangan yang ada di Ihya Ulumuddin. Di antaranya Imam Al-Iraqi. Jadi kitab Ihya Ulumuddin nih secara umum, wah mutiara banget lah. Indah banget. Tapi memang ada yang harus dikritisinya. Dan kita tetap memuliakan beliau. Dan terus perjalanan hidup beliau panjang sampai kita tahu kan dalam beberapa poin akidah Imam Al-Ghazali pun banyak yang dikritisi oleh para ulama ahlu sunnah. Tapi yang kita pernah baca, Imam Al-Ghazali ketika menjelang wafatnya beliau baca kitab Sahih Bukhari dan beliau berkata, aku mati di atas akidah Imam Bukhari. Masya Allah. Ya, akidah ahlu sunnah, akidah salafus soleh itu Imam Bukhari. Itulah perjalanan ilmu. Imam Al-Ghazali itu kalau misalnya hidupnya lebih panjang, bisa jadi beliau akan meralat kitabnya dan menjadi kitab yang sangat luar biasa, yang sangat minim dengan kesalahan, tapi gak ada orang yang sempurna. Karena itulah kenapa saat kita ngelihat ada orang lain, terutama guru kita, yang udah jadi jalan kebaikan buat kita, itu banyak-banyak doain. Jangan kita ngelihat kekurangan dia. Karena kekurangan tersebut, kalau dia sebagai pelaku kekurangannya, dia harus tobat. Si guru itu harus tobat. Tapi kalau kita sebagai muridnya yang melihat kekurangan guru, kita harus ingat bahwasanya bisa jadi kebaikan yang dia punya itu bisa ngalahin semua keburukan tersebut. Oke, teman-teman. Nah, mari kita langsung aja to the point ya. Masuk di sini tuh ada 20 poin, tapi malam hari ini mau 6 poin dulu. Terperdaya yang pertama. Jenis manusia yang terperdaya yang nomor 1 adalah mereka yang tekun belajar ilmu Islam. Tekun banget belajar ilmu Islam. Tapi dia sama sekali gak terdorong untuk mengamalkannya. Baik yang wajib maupun menjauhi yang haram. Oke. Kalau AA punya ilmu banyak banget tentang sunnah, makruh, tapi AA tetap ngamalin yang makruh dan gak ngamalin yang sunnah, kata Dafa, AA celaka gak di akhirat? Bisa jadi. Enggak. Gak celaka dalam artian dosa, enggak. AA punya ilmu tentang sunnah, semuanya tahu tentang sunnah, tapi AA gak ngamalin satupun sunnah. AA tahu tentang semua hal yang makruh, AA amalin semua yang makruh. AA celaka gak di akhirat? Enggak celaka. Tapi rugi. Ruginya bukan sampai ke derajat masuk neraka. Ruginya dalam artian nanti makin berat hisab. Walaupun gak dosa. Karena ingat ya, dosa itu saat kita melakukan yang haram atau meninggalkan yang haram, yang wajib. Kita meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, di situ kita dosa. Adapun kalau kita meninggalkan yang sunnah dan mengamalkan yang makruh, gak dosa. Sampai kapanpun kita gak dosa. Kecuali kalau ada efek samping dari yang lain, kayak misalnya kita makan bawang atau makan jengkol, ya itu kan makruh hukumnya. Lalu habis itu kita ke masjid, terus ada teman-teman kita hahahin, ya itu haram jadinya. Itu beda. Atau kita ngaji malah sunnah loh, tapi kita ngaji pas teman kita lagi tidur dengan ngaji suara keras, itu haram, dosa. Ya jadi pada dasarnya kalau yang sunnah ya tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, yang makruh tetap makruh. Kecuali dalam beberapa circumstances apa bahasa Indonesia? Dalam beberapa situasi kondisi itu bisa berubah jadi haram, dan itu ya ada rinciannya tergantung sikon. Nah, ini adalah terperdaya level yang sangat parah. Saat seseorang tuh belajar ilmu Islam, tapi dia nggak ngamalin sama sekali. Karena dia ngerasa ilmu Islam atau ilmu agama yang dia pelajari itu sudah cukup untuk membuat dia mulia. Dan dia terperdaya dengan dalil-dalil pujian Nabi SAW terhadap ahli ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma
orang-orang yang berilmu Islam akan didoakan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi, dan juga sampai ikan paus yang ada di dasar lautan. Jadi gara-gara dia punya banyak ilmu Islam, dia akhirnya nggak ngamalin ilmu Islam tersebut. Karena apa? Kan udah dapat banyak keutamaan. Dia orang semacam ini, itu Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Allah berfirman tentang famathaluhu bukan. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walaupun di sini nggak dijelasin secara pasti siapa orangnya, karena Allah nggak nyebutin nama secara pastinya di surat ke-7 Al-A'raf. Tapi banyak ulama yang menafsirkan ini dengan Bala'am kalau nggak salah namanya. Ulama Bani Israel yang dia ilmunya tuh sampai semua ilmu tentang Taurat tuh dia paham. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya dan jadilah dia orang yang sesat. Itu Bala'am. Tapi kalau kita nggak mau ambil ini, karena kan kalau Bal'am itu nggak jelas namanya dari hadis atau dari mana ya, karena di Quran nggak disebut namanya, maka mari kita ambil seseorang yang udah jelas disebut namanya langsung oleh Allah di Quran, yaitu siapa? Orang yang apal Taurat. Nabi Musa, bukan. Sepupunya. Korun. Itu Korun. Tapi emang kalau kasus Korun sebenarnya bukan kasus yang ini sepertinya. Karena Korun tuh ya sih masuk ke kasus yang ini, tapi bisa jadi nanti masuk ke kasus yang 2 atau 3, nanti sebutin. Apa itu terperdaya yang level 2 atau bukan level-levelan, ini acak ya. Apa itu terperdaya yang jenis kedua atau jenis ketiga? Korun itu menurut banyak ulama dia adalah salah satu dari keluarga Nabi Musa, yaitu sepupunya Nabi Musa yang hafal Taurat. Salah satu orang yang paling fasih dan hafal Taurat. Bayangin ya, dari segi dunianya dia dapat semua, cerdasnya iya, kayaknya iya. Dan secara fisik pun kemungkinan besarnya bagus, karena dalam hadis kan dia keluar dengan megah, dengan sisirnya yang indah. Biasanya itu menampakkan keindahan-keindahan dan kegantengan kan gitu kalau zaman dulu ya, dengan sisir dan sebagainya lah. Nah, itu Korun tuh dapat semuanya tuh. Dan salah satu poin yang terbesarnya adalah dia punya ilmu tentang syariat, yaitu Taurat pada zaman Nabi Musa. Tapi ternyata dia nggak ngamalin isi Taurat. Dan akhirnya nggak main-main. Dia menjadi salah satu musuh Nabi Musa dan selevel dengan Fir'aun coba. Selevel dengan Fir'aun. Bisa jadi kayak gini. Dan itu real. Ketika kita belajar Islam tapi kita nggak ada keinginan untuk mengamalkan minimal yang wajib dan menjauhi yang haram, lalu kita ngerasa udah aman dengan ilmu yang kita miliki ini, maka kita akan ngikut stepnya Korun. Coba lihat salah satu ulama lulusan Arab, Mekah, Ummul Qura atau Madinah ya, lupa ya. S3-nya tuh bikin buku tentang bagaimana mendebat kaum-kaum paganisme. Baik itu Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu dan sebagainya. Dia bikin tuh buku tuh, doktoralnya bagus banget tuh. Pulang ke Indonesia jadi liberal. Bahkan dia salah satu yang mendukung untuk menyembah Nyi Roro Kidul. Itu udah kafir ya. Jangan dibilang dia nggak kafir, itu udah kafir, udah jelas. Nyuruh nyembah Nyi Roro Kidul mah kafir. Jangan kan nyuruh nyembah, kalau ada orang yang nyembah lalu kemudian kita ikut-ikutan ritualnya, ngebantu ritualnya, kita udah murtad kalau kayak gitu. Apalagi nyuruh, apalagi melegalkan gitu. Kok bisa gitu ya? Inilah setan. Ngerasa kalau udah punya banyak ilmu jadinya mulia tanpa ngamalin. Dan ini berat loh teman-teman, terutama orang-orang yang dikasih kecerdasan yang luar biasa. Karena kecerdasan yang luar biasa tuh bisa bikin dia mudah banget dalam menerima keilmuan. Dan masih ingat kan kalian siapa yang itu teh, Abdullah Al-Qasimi? Dia kan salah satu ulama tercerdas pada zaman era-era sekarang. Tapi kenapa dia bisa mati dalam kondisi ateis? Karena dia ngerasa aman dengan keilmuan yang dia miliki, sampai dengan pongahnya dia bikin syair di dalam salah satu kitabnya, kalau orang tuh mau jujur sebenarnya di dunia ini mereka nggak butuh ulama, mereka nggak butuh ustadz, mereka nggak butuh siapapun guru kecuali diriku saja, katanya gitu. Dan Allah matikan dia dalam kondisi ateis, nggak main-main.
Padahal dulunya dia adalah pembasmi ateis. Sampai Syekh Sudais bilang, ini Abdullah Al-Qasim itu seakan-akan membeli surga Allah dengan karyanya. Saking karyanya bermanfaat banget. Tapi matinya ateis. Karena terperdaya dengan ilmu yang dia miliki. Kedua teman-teman, adalah orang yang belajar ilmu Islam. Dan dia pun mengamalkannya. Dia mengamalkan semua perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang sifatnya zahir. Tapi dia melupakan amalan batin. Sehingga orang ini ketika dia berceramah jauhi zina, dia jauhi zina. Ketika dia ngelarang mabok, dia jauhi mabok. Ketika dia nyuruh untuk sholat, dia sholat. Tapi dia gak menjaga amalan hatinya. Sehingga dia ngamalin yang poin-poin tadi. Cuman hatinya penuh kesombongan, penuh ria, penuh ujub. Dan ini teman-teman, yang poin nomor 2, pahami baik-baik. Poin yang nomor 2 ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Wa innar rajula minkum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta udah lama banget gak mau roja hadis ini ya. Seseorang di antara kalian tuh ada yang melakukan amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka tuh hanya tinggal 1 hasta. Lalu kemudian apa yang udah Allah takdirkan atas dia, maka dia melakukan amalan ahli surga dan akhirnya mati dalam kondisi itu. Dan sebaliknya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tuh sampai tinggal 1 hasta lagi. Tapi karena apa yang udah Allah tetapkan di dalam kitab takdir Allahul Mahfuz, maka dia tuh akhirnya di ending hidupnya ngalamalin amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Hadis ini kalau kita pahami secara letterlek, kita akan ngomong sebagaimana orang-orang kafir yang bilang Allah gak adil. Kafir tuh kalau ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau kita paham hadis ini, justru di dalam hadis ini tuh ada pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah kasih sayang dan hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dimana ada orang yang udah bener-bener ahli maksiat sampai jarak antara dia dengan nerakanya tuh udah tinggal 1 zero lagi, 1 hasta. Lalu kemudian dia taubat masuk surga. Itu kasih sayang Allah murni. Nikmat darinya, hidayah darinya, kasih sayang dari Allah. Yang kita semua harus langsung kagum dengan keindahan sifat Allah tersebut saat kita mendengar hadis ini. Lalu gimana dong dengan hadis yang tadi yang penggalan yang setengahnya? Ada orang yang ngelakuin amalan ahli surga, tapi kemudian malah matinya dalam kondisi su'ul khotimah. Nah untuk yang satu ini, jangan kemudian dipahami berarti Allah zolim. Salah, kalau gitu kita murtad. Justru untuk yang penggalan hadis yang satunya mah, yang jadi pelajaran adalah apa? Salah satu teks dari hadis lain yang menjelaskan hadis ini, yaitu fima yaron nas. Hadis tadi yaitu ada orang yang melakukan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta lagi. Itu dijelasin dalam hadis yang lain. Maksudnya adalah dia melakukan amalan ahli surga dalam pandangan orang lain. Jadi dalam pandangan orang lain mah dia ngamalin amalan ahli surga, rajin tahajud dan sebagainya. Tapi isi hatinya gak bener. Dan Allah Maha adil. Ketika ada orang yang maksiat murni, bener-bener maksiat murni, Allah bisa kasih hidayah. Tapi kalau ada orang yang beramal maksiat murni, Allah kasih hidayah. Tapi kalau ada orang yang dia beramal soleh tapi palsu hatinya, gak mau, dia hatinya sombong, ria, ujub, secara lahiriah beramal soleh, nah Allah dengan keadilannya akan memperlihatkan amalan asli dari orang ini di ending hidupnya. Jadi kalau kalian ya mau mati su'ul khotimah, jangan ya, ini sarkas ya. Kalau kalian mau mati su'ul khotimah, mati dalam kondisi buruk, caranya beramal soleh aja yang banyak, tapi hatinya jangan dijaga. Sok tahajud tapi yang ria sok. Sedekah sing pamer ria. Ya, haji sing ujub sok. Nanti lihat aja endingnya. Itu keadilan Allah dimatikan dalam kondisi su'ul khotimah tuh. Tapi, ada tapinya. Ini berdasarkan testimoni dari ulama terdahulu ya.
bukan kata Arizal. Tapi testimoni dari ulama terdahulu adalah aku belum pernah melihat ada orang yang baik lahir batinnya kemudian Allah matikan dalam kondisi su'ul khotimah. Gak pernah aku melihat. Emang bisa dilihat batinnya. Orang itu kalau lahiriah bisa kita lihat ya. Kalau batinnya kira-kira gimana cara menilainya? Tahu nggak? Caranya adalah jadi orang terdekat dia, yang nginep bareng sama dia terus, dan mata-matai dia setiap hari. Maka kalau kita bisa ngelihat 100% gak ada keburukan, asli luar dalam, maka itu batinnya bisa dipastikan baik. Nah, ulama terdahulu kan banyak yang kayak gitu, yaitu mereka tinggal sama gurunya, sama temannya bertahun-tahun, 40 tahun. Ada yang sholat tahajud 40 tahun gak pernah ketahuannya pas sudah 40 tahun. Jadi sebenarnya mungkin ketahuan, tapi ketahuannya sama orang yang dia merahasiakan juga. Dia gak ngasih tahu ke orang yang tahajud bahwasanya dia tahu. Dan setelah 40 tahun baru ketahuan beneran sama orang lain. Nah, jadi ulama ini bilang aku gak pernah ngelihat ada orang yang baik lahir batin lalu Allah matikan su'ul khotimah. Jadi lihat ya, dari 3 tipe ini, orang yang maksiat murni Allah bisa kasih hidayah. Orang yang melakukan amal soleh murni lahir batin, sejauh pengalaman para ulama terdahulu gak ada satupun yang matinya su'ul khotimah. Paham gak? Kalau lahir batin bagus, itu tuh selalu yang mereka lihat adalah matinya pun dalam kondisi husnul khotimah. Jadi yang celaka cuma yang satu ini, yaitu orang yang melakukan amal soleh secara lahiriah tapi batinnya busuk. Itu yang Allah matikan su'ul khotimah. Tapi bisa juga Allah kasih hidayah sih, tetap ya. Bisa juga. Yang celaka tuh yang itu. Ada juga yang celaka itu orang-orang yang maksiat murni dan Allah nggak kasih hidayah. Itu juga celaka. Tapi kalau kita ngelihat dari overall tadi dalam hadis tadi, itu tuh yang ada cuma 3 tipe orang, ya. Yang kita bisa ambil kesimpulan dari hadis tadi itu yaitu orang yang maksiat murni lalu Allah kasih hidayah karena kebaikan Allah, dan orang yang beramal soleh tapi cuma dalam pandangan manusia sedangkan hatinya busuk. Dan orang macam inilah yang Allah matikan secara su'ul khotimah. Adapun yang ketiga ini adalah kias yang lebih utamanya, yaitu orang yang melakukan amal soleh lahir batin. Karena kan dalam hadis tadi disebutkan dia beramal soleh dalam pandangan manusia doang. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil secara teks, ada tekstual, ada juga lawan tekstualnya apa? Secara langsung dan tidak langsung apa sih? Konteks bukan. Ada yang secara langsung, kok tiba-tiba ngeblank sih, ada istilahnya secara nggak langsung lah gitu, secara nggak langsung dari hadis ini. Nah, implisit dan eksplisit itu dia. Makasih ya. Eksplosif mau meledak barunya. Eksplosif ya. Eksplosif, astagfirullah. Eksplisit dan implisit ya. Kalau eksplisit itu secara langsung gitu, secara jelas gitu ya. Nah, kalau dalam hadis ini kan tadi dijelasin orang yang beramal soleh secara lahiriah doang, dia nanti masuk neraka tuh. Berarti secara nggak langsungnya Nabi menerangkan bahwasanya kalau beramal soleh, sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal solehnya lahir batinnya bener, maka insya Allah matinya baik gitu. Paham gak kalian? Maaf kalau bahasanya agak berat ya. Dan tadi malam baru ngedengerin salah satu kayak pemeran GTA lah gitu. Dia tuh dari negara, pokoknya negara-negara yang kulit hitam gitu ya. Kalau GTA di negara apa sih? Meksiko gitu ya? Amerika. Ya sekitar gitulah, sekitar Amerika. San Andreas di mana? Itu Amerika atau negara game doang? Asli ya? Oh, asal ya. Pokoknya adalah seseorang itu, dia ibu bapaknya Muslim. Dia lahir dalam kondisi Muslim karena ibu bapaknya Muslim. Neneknya Kristen, ibu bapaknya Muslim, dan otomatis si anak ini kan Muslim. Ketika usia 3 tahun, ibu bapaknya dibunuh sama orang Islam, ditembak, dadar. Akhirnya si anak ini benar-benar benci banget sama Islam kan, dan kemudian tinggal sama neneknya, dan neneknya Kristen. Ya udah, full aja, jadi full murtadin gitu. Dari kecil akhirnya dia lebih memilih untuk ke agama Kristen. Habis itu dia pokoknya jauh dari Allah. Yang jelas dia kafir aja. Lalu dia mulai pingin nyari kehidupan dengan cara nge-rap,
dan ternyata dia dapat duit banyak tuh miliaran lah dengan nge-rap kayak gitu. Rapper terkenal dia ya. Lalu kemudian pas sudah nge-rap dia udah punya rumah, perhiasan, semuanya, dia ternyata nggak dapat kebahagiaan. Dan ternyata rapper-rapper mentornya itu dibunuh sama rapper lain. Wah, pokoknya udah kayak tembak-tembakan tuh asli ya di Amerika sana tuh kayak real gitu loh. Saling tembak dan sebagainya. Akhirnya dia shock aja gitu. Ya, sepupunya ngebunuh mentornya, lalu kemudian si sepupu ini juga dibunuh lagi sama orang lain. Pokoknya hancur lah itu kehidupannya. Nah, kemudian suatu saat, nah ini kita coba ambil hikmah dari ini ya. Si rapper ini ketemu sama teman muslim yang sama-sama rapper juga. Akhirnya mereka bikin bikin proyek, yaitu bikin lagu rap. Haram jelas ya, rap kan biasanya FUCK gitu kan. Pokoknya keluar lah semua kata-kata buruk itu. Jadi lihat, bayangkan ya, kita tetap bisa dakwah walaupun dalam keburukan kita. Si rapper ini, dia akhirnya bikin project sama teman muslim, nge-rap juga sama gitu ya. Akhirnya setelah nge-rap itu dapat pokoknya sukses lah project kayak gitu. Lalu kemudian ketika mau bagi hasil, si teman muslimnya malah ngomong gini, duit yang bagian saya mah nggak usah, kamu nggak usah ngasih ke saya, itu full aja buat kamu, tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus ke masjid. Itu aja. Minta. Padahal kan duitnya duit haram gitu. Duit hasil nge-rap, tapi si temennya ini walaupun dengan duit haramnya ya mungkin dia belum paham lah ya. Tapi walaupun dia masih dalam kondisi duit haram kayak gitu, temen muslimnya bilang ke si murtadin ini, duit yang bagian saya nggak usah dikasihin ke saya cuma pengen kamu datang ke masjid aja ya. Saya pengen kamu datang ke masjid. Akhirnya si rapper ini datang ke masjid dengan ngebawa handgun, dengan udah terreload semuanya, udah berapa peluru itu. Dia bawa handgun beberapa di dalam sakunya untuk pergi ke masjid. Karena kan ini orang-orang yang ngebunuh orang tua saya nih di sini. Lalu dia datang ke masjid, pas datang ke masjid, ternyata ngelihat orang kulit putih, kulit hitam, Chinese dan sebagainya, itu brotherhoodnya luar biasa amat, ngobrolnya begitu sangat hangat dan sebagainya. Dan ini yang belum pernah dia rasakan walaupun di dunia rapper gitu. Di situ dia benar-benar kagum dengan kaum muslimin. Lalu kemudian si teman yang tadi nyuruh ke masjidnya nyuruh, ayo kita sholat. Terus dia bilang, saya nggak tahu cara sholat. Udah, pokoknya kamu ikut sholat aja, apapun yang kami lakukan kamu ikut juga gitu. Hanya dia ikut, dan setelah itu dia ngerasain ketenangan dan akhirnya masuk Islam lagi, alhamdulillah. Jadi bisa terjadi orang-orang seperti ini. Kebaikan dari Allah, teman-teman. Kebaikan dari Allah. Ingat hadis tadi ya, hadis tentang fa innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira fayasbiqu alaihi kitabuh fayamalu bi amali ahlin nar, dan sebaliknya. Yaitu dari hadis ini ambil 3 pelajaran tadi. Orang yang murni pendosa itu bisa Allah kasih hidayah buat taubat. Maka dari sini aja kita harus ambil pelajaran, kita nggak bisa meremehkan orang pemaksiat selama mereka masih hidup. Kedua, kalau kita ahli ibadah tapi cuman lahiriah doang, sedangkan batin kita masih penuh noda, ria, sombong, ujub, ngerasa selamat di akhirat karena kita udah punya kesolehan, maka yang kayak gini nantinya dibelokin sama Allah menjelang mati, dibelokinnya tuh. Jadi bukan sekarang, menjelang mati dibelokinnya. Dan itu serem. Sedangkan yang ketiga, kalau kita beramal soleh lahir batin, Allah matikannya husnul khotimah. Itu udah sunnatullah. Ya, jadi jangan sampai terperdaya nih. Jadi tipe orang kedua, yaitu beramal soleh lahir doang, fisik enggak, mental enggak, psikis kita enggak. Bahaya, itu terperdaya level 2. Yang ketiga, teman-teman, ini bagian yang bahaya juga. Orang yang mempelajari ilmu Islam, oke, udah bagus. Dia mengamalkan lahir batin. Bagus nggak? Bagus. Dia mengamalkan lahir batin. Kecuali satu. Jadi dia ngelakuin semuanya. Ikhlas iya ya. Pokoknya semuanya, lahir batin dia ngamalin. Berarti udah safe ya. Kita ngira udah safe. Kecuali satu. Ada satu yang dia kelupaan. Yaitu apa? Ngerasa udah aman. Ngerasa udah aman. Jadi dia oke lah. Dia sholat. Dia ngaji, dia jauhi zina, dia nggak ria, dia nggak sombong, tapi dia ngerasa aman.
Dia nggak sombong sih, tapi dia ngerasa aman di akhirat. Ini bagian yang paling halus sebenarnya. Orang yang taubat dari dosa dan maksiatnya, ada yang mau ke air silakan ya kalau ada yang mau ke air. Orang yang maksiat lalu dia taubat dari dosanya, dia nangis-nangis, tidak sepatutnya dia ngerasa aman. Ya, dia yakin Allah Maha Penerima taubat, tapi jangan pernah ngerasa aman dan nyaman dengan posisi dia selama dia masih hidup di dunia. Jangan pernah ngerasa aman dan nyaman. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut kepada seorang hamba atau kepada hambaku. Jikalau hambaku merasa takut dari siksaku, selama dia di dunia dia merasa takut dari siksaku, maka aku akan membuat dia aman di hari ketika aku bangkitkan hamba-hambaku. Dan kalau hambaku merasa, tadi A bilangnya apa yang pertama? Ngerasa aman atau ngerasa takut? Ulang ya. Jikalau hambaku merasa takut akan siksaku di dunia, waktu di dunia dia merasa takut dari siksaku, maka aku akan beri keamanan kepadanya di hari ketika aku mengumpulkan hamba-hambaku. Dan kalau dia merasa aman dari siksaku, di dunianya dia ngerasa aman dari Allah, maka aku akan membuat dia takut di hari ketika aku bangkitkan hamba-hambaku. Itu hadits sahih riwayat Tirmidzi dengan beberapa lafaz. Jadi teman-teman, lihatnya tipenya ya tadi ya. Yang pertama mah belajar ilmu agama dan gak ngamalin sama sekali. Yang kedua belajar ilmu agama ngamalin secara lahiriah, tapi secara batinnya dia banyak maksiat. Riaknya, sombongnya dan sebagainya. Kalau yang ketiga, lahir batin ngamalin semuanya kecuali satu. Yaitu apa? Ngerasa aman, itu aja. Maka yang harus kita lakukan adalah agar gak jadi tipe yang ini, jadilah orang yang belajar ilmu agama, jauhi maksiat, lakukan kewajiban, jauhi dosa-dosa yang kaitannya dengan hati, dan juga jangan pernah ngerasa aman. Itu yang harus kita lakukan. Dan kalau kalian udah gak ngerasa aman, kalau kalian udah sukses untuk tidak merasa aman dari siksa Allah, alias kalian sekarang udah sering ngerasa takut kepada siksa Allah, habis itu juga jangan ngerasa aman. Ngerti gak kalian? Hati-hati, bagian sini agak pelik loh. Karena ada orang-orang yang kayak gini sama setan dibisikin. Inget loh, kalau kamu gak ngerasa takut dari siksa Allah, kamu celaka. Si setan ngebisikin kayak gitu. Baik ya setan ya, ngebisikinnya bener ya. Setan ngebisikin gini, kamu gak boleh ngerasa aman dari siksa Allah, kamu harus ngerasa takut. Akhirnya dia takut sama siksa Allah. Dan setelah dia ngerasa takut dari siksa Allah, disitulah dia ngerasain aman. Itu setan teman-teman. Maaf ini kalau agak berat, tapi justru itulah cara setan. Dan ini terjadi dengan Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ada di ujung kehidupannya. Setan tuh bilang gini ke beliau, oh Imam Ahmad, pada hari ini, pada detik ini kami gagal untuk membuatmu sesat. Kamu udah aman. Dan di situ Imam Ahmad bilang apa? Tidak, aku gak akan pernah bisa aman sampai aku mati. Alhamdulillahnya Imam Ahmad masih sukses tuh untuk nepis bisikan setan sampai akhir hayatnya. Jadi pokoknya gini ya, kalian tobat dari dosa kalian. Terus kalian kan ada rasa tentram, ada ya. Karena rasa tentram itu mah bonus dari Allah saat kita tobat dari maksiat. Saat kita nangis atas dosa-dosa kita, itu Allah kasih ketentraman. Iya, itu mah bonus, gak apa-apa. Tapi setelah kita ngerasa tentram, lalu kita di situ kita ngerasa aman, tenang kok, gue udah tobat. Di situ justru udah gak aman tuh. Jadi kalian harus ngerasa gak aman, kalian harus ngerasa takut kepada Allah terus-terusan. Dan detik dimana kalian mulai ngerasa aman karena kalian udah ngerasa takut atas siksa Allah, kan gini ya teorinya, ngerasa takut sama Allah, Allah ngasih keamanan, gitu kan teorinya. Kalau kita takut atas siksa Allah, Allah ngasih keamanan. Nah gini cara prakteknya, saat kalian mulai ngerasa takut dari siksa Allah, kalian tobat dari dosa kalian, lalu disitulah muncul ngerasa aman. Pas muncul ngerasa aman, langsung mikir lagi, disinilah aku gak aman. Saat aku ngerasa aman, disitulah gak aman. Lalu kita takut lagi sama Allah. Pas udah takut sama Allah, kita akan ngerasa aman lagi dari siksa Allah. Munculin lagi rasa takutnya. Terus aja kayak gitu teman-teman. Terus lawan. Saat kita ada mulai ngerasa aman, lawan lagi dengan ngerasa takut. Saat mulai ngerasa aman lagi, lawan dengan ngerasa takut.
terus, jangan pernah berhenti teman-teman. Dan ini gak akan pernah berhenti sampai kita mati. Ingat, detik dimana kita udah ngerasa aman gara-gara kita udah bener-bener tobat dari dosa kita, disitulah yang gak aman. Kalian bisa paham gak? Takutnya ini berat. Ngerti? Dafa ngerti gak? Gak ngerti? Astagfirullah, selevel Dafa gak ngerti gimana ini. Mudah-mudahan paham lah. Ya jadi intinya gini teman-teman, atau persimpel aja. Detik dimana kalian ngerasa aman, ngerasa gue udah aman nih karena udah tobat dari dosa, itulah detik dimana kalian akan binasa. Maka teruslah merasa gak aman dari siksa Allah sampai mati. Dan inilah yang dilakukan Aisyah. Dulu kan pernah bilang, atau sahabat yang udah dijamin surga yang lain, itu banyak di antara mereka tuh yang ngomong dengan satu kalimat yang mirip antara satu dan yang lain, yang intinya adalah di antara sahabat Nabi SAW ini tuh yang udah dijamin masuk surga loh. Sahabatnya yang secara spesifik udah disebut ahli surga oleh Nabi SAW. Sahabat ini bilang, aku tuh berharap aku diciptakan sebagai seekor kambing aja yang aku disembelih, kemudian aku dijadikan sop, kemudian aku diminum kuahnya dan dimakan dagingnya. Itu karena rasa gak aman dari siksa Allah yang ada di hati mereka. Itu ngebuat mereka jadi gak pernah ada ngerasa aman. Siapa yang paling pantas untuk ngerasa aman dari siksa Allah setelah Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar dan Umar kan? Itu mah udah jelas, Abu Bakar dan Umar itu adalah dua manusia yang paling pantas ngerasa aman dari siksa Allah. Karena mereka dua manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Tapi kok bisa gitu, mind blowing banget saat Umar ngomong ke penjaga rahasia Nabi SAW, Hudzaifah atau Abu Hudzaifah, penjaga amanah Nabi SAW. Ada salah satu sahabat yang dikasih nama-nama orang-orang munafik oleh Nabi SAW. Jadi beliau ngasih cuman ke satu sahabat ini. Nabi kita SAW ngasih tahu, inilah list orang-orang munafik. Hati-hati dengan orang-orang ini. Jadi seakan-akan beliau nyuruh sahabat ini untuk jadi mata-mata atas orang munafik tersebut. Kalau orang-orang munafik ini mau membuat makar, blok makar mereka. Umar gak tahu. Yang Umar tahu, sahabat ini adalah pemegang rahasia dari Nabi SAW tentang list orang-orang munafik. Cuman Umar gak tahu siapa orang-orang munafik tersebut. Dan lihat bagaimana Umar datang ke sahabat tersebut. Wah ya sahabatku, engkau adalah penjaga amanah Nabi SAW tentang nama-nama orang munafik. Aku cuma pengen tahu, ada gak salah satu namaku di list tersebut? Allahu Akbar. Ada gak namaku di list orang-orang munafik tersebut? Kok bisa ya? Dan itu Umar bukan basa-basi. Umar bukan ngomong itu cuma pengen, istilahnya kalau kita apa, merendah untuk meroket gitu ya. Saat dibilangin misalnya Rizal dibilangin Syekhul Islam Rizal Fadli Abu Takerum misal gitu ya. Misal. Terus Rizal merendah gitu, saya mah bukan Syekhul Islam, saya mah hanya tuailibul ilm. Saya hanya penuntut ilmu junior. Padahal pas ngomong gitu teh sengaja biar dianggap tawadu gitu. Umar mah gak gitu. Umar mau ngomong kayak gitu tuh bener-bener dari hati yang dalam gitu. Karena ngerasa takut. Kalau iman yang udah selama ini diperjuangkan itu belum cukup untuk selamat di akhirat. Itu luar biasa banget teman-teman. Umar. Poin nomor 4. Terperdaya yang selanjutnya adalah orang-orang yang mempelajari tentang aliran-aliran sesat. Dan mereka banyak banget waktu mereka tersita untuk membantah-bantah aliran-aliran sesat tersebut. Sampai-sampai mereka tidak memperhatikan kebersihan hati mereka dari sombong, ujub. Dan bahkan di antara mereka ada yang lupa untuk mempelajari akidah mereka sendiri. Di sini bukan dalam rangka merendahkan Ahmad Didat. Beliau jasanya besar banget ya. Dan sangat berharap Allah masukkan Ahmad Didat, guru Dr. Zakir Naik, ke surga Allah yang tertinggi. Ya, cuman ini adalah kritik ilmiah. Dan bukan tipe orang yang mengkritik lalu melupakan kebaikan mereka. Enggak ya. Jadi ini disclaimer, Ahmad Didat adalah orang yang anggap sangat luar biasa. Bahkan jujur aja ya, kalau antara harus milih dari sisi
uh, rasa nyaman antara Dr. Zakir Naik dengan Ahmad Didat, lebih milih Ahmad Didat. Dari sisi rasa nyaman ngedengerin ceramahnya, nyentuh hatinya, itu Ahmad Didat lebih lah. Dari sisi jokesnya juga, Ahmad Didat tuh kalau ngejokes tuh bener itu parah banget, bikin satu gereja ketawa kabeh, bahkan yang kontra sama beliau ikut ketawa, ikut tepuk tangan gitu. Itu Ahmad Didat kalau udah ngejokes pas lagi debat tuh udah itu juara lah, juara banget. Masih ingat aja jokes-jokes beliau tuh bikin ngakak banget. Tapi Dr. Zakir Naik, beliau dari sisi akidah lebih sesuai dengan ahlu sunnah ya. Dan mencintai Dr. Zakir Naik dari sisi itu lebih. Kalau Ahmad Didat lebih cinta dari sisi yang lain. Ahmad Didat itu ketika beliau lagi ngedebat pastor Arab, pastor di daerah Vatikan atau di mana, dia tuh sempat ngomong gini ke seluruh audiens, yang aku yakini di hari kiamat kita semua akan dibangkitkan rohnya saja, bukan roh dan tubuh. Waduh, ini akidah yang sangat menyimpang. Seluruh ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya yang akan dibangkitkan di hari kiamat adalah jasad kita dan tubuh kita, tubuh kita dan roh kita. Dalilnya apa? Masih ingat? Nabi SAW bersabda kita akan dibangkitkan dalam kondisi belum disunat. Kalau dibangkitkannya cuman arwahnya doang, ngapain belum disunat? Da arwah mah tuh gas, bukan gas ya. Arwah mah nggak ada bentuknya. Ya. Tapi ketika Nabi SAW bersabda bahwasanya kita akan dibangkitkan dalam kondisi belum disunat dan telanjang, itu membuktikan yang dibangkitkan tuh roh dan jasad. Dan Ahmad Didat ngomong ke semua audiens, ini yang aku yakini di hari kiamat yang dibangkitkan hanyalah arwahnya doang, bukan fisik. Di situ itu kritikan Arizal buat beliau, ya, yang sangat disayangkan poin ini. Dan semoga Allah ampuni beliau atas kesalahan tersebut, karena yakin beliau bukan menolak firman Allah, karena mustahil ya. Mustahil Ahmad Didat menolak firman Allah. Tapi kemungkinan besar adalah karena mungkin Ahmad Didat tidak mempelajari secara detail akidah Ahlus Sunnah. Tapi lebih fokus kepada mempelajari akidah kekafiran untuk mendebat, dan itu bagus sebenarnya. Tapi beginilah ya, lihat bagaimana gak ada orang yang sempurna gitu lah. Dan dari sini kita jadi ambil pelajaran bahwa jangan pernah ngerasa aman, itu aja. Dan bisa jadi Allah takdirkan, ya bukan bisa jadi lagi, ini yang kita lihat sekarang. Allah takdirkan Ahmad Didat salah di situ. Sesuatu yang anak-anak SD aja nggak salah deh. Anak-anak SD ikut TPA gitu, kalau ditanya, nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan nggak? Iya. Apa yang dibangkitkan? Kita badannya semuanya dibangkitkan lagi semuanya. Nah, anak SD aja bisa paham, tapi Ahmad Didat enggak. Dan di sini membuktikan bahwasanya seseorang bisa jadi menonjol dalam satu bidang tapi lemah di bidang yang lain. Dan kelemahan itulah yang kita beri uzur, kita doakan ampunan ke Allah untuk mereka. Sehingga di sini akan terbentuk orang-orang yang gak fanatik buta, tapi gak juga merendahkan. Jadi adil di sini kita. Ya tentu kita kritisi tajam dong dengan poin ini. Tapi kita pun mencintai Ahmad Didat atas jasanya. Gak main-main, berapa ratus pastor masuk Islam. Ya gimana gak kebakaran jenggot itu orang-orang Vatikan. Tapi gak punya jenggot kayaknya sih. Karena yang berjenggot banyaknya orang Islam. Nah, itu gak, gimana orang-orang Vatikan itu, pastor-pastor pada marah ketika orang-orang tertinggi mereka pada masuk Islam setelah debat sama Ahmad Didat gitu loh. Masya Allah. Tapi beliau ternyata miss di poin yang sangat penting ini. Dan itu adalah sebuah terperdaya. Bahkan kalau kalian ngedengar bacaan Qurannya Ahmad Didat itu sangat jauh dari standar. Begitupun Dr. Zakir Naik. Ya secara lafaz Qurannya masih jauh banget. Bahkan Al-Fatihahnya pun masih sangat rusak. Dan ini tidak merendahkan sama sekali. Cuman nggak akan mau sholat di belakang Dr. Zakir Naik, karena Al-Fatihahnya masih sangat nggak sesuai standar. Padahal kalau seseorang itu bisa mempelajari ilmu yang sangat jelimet, maka hampir bisa kita bilang mustahil untuk tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik kita. Kalau sungguh-sungguh pasti bisa kok. Anaknya Dr. Zakir Naik bacaan Al-Fatihahnya bagus, ya. Tapi beliau enggak. Tapi ingat ya, di sini bukan dalam rangka merendahkan loh, bukan. Ya, karena kita bisa jadi justru kita punya poin-poin miss yang sangat besar loh, bisa jadi, cuman kita belum ke discover aja, kita belum nyadar aja.
Maka dari itulah ketika kita melihat ada miss dari orang-orang besar yang punya jasa itu, kita doakan kebaikan untuk mereka, maaf dan ampunan, dan kalau ada kesempatan untuk menasehati bagus, sambil kitanya juga introspeksi diri. Jangan ngerasa diri kita aman, ya. Semoga kajian malam hari ini bukan jadi kajian di mana kita merendahkan siapapun, tapi kajian malam hari ini untuk jadi pelajaran bahwasanya manusia nggak sempurna dan kita pun bisa jadi sangat jauh dari sempurna. Dan di situ kita takut kalau justru kesalahan kita adalah di poin yang sangat fatal itu, yang akhirnya kita celaka di akhirat. Jangan pernah ngerasa aman, jangan ngerasa selamat. Teruslah berdoa ke Allah, minta hidayah, ya. Lihat murid-murid masa lalu Arizal yang dulu kan gini ya, kan dulu pas bikin Paradise Driver, udah sering banget nyesat-nyesatin orang-orang yang gak sesuai akidah salafi. Dan salah satu akidah salafi yang paling pegang adalah presiden adalah ulil amri. Siapapun yang bilang presiden bukan ulil amri, maka mereka adalah khawarij, mereka sesat. Dan itulah yang pegang, begitupun yang dipegang oleh admin Paradise Driver yang paling inti, yaitu Lutfi Fahriza. Waktu berjalan kita tahu clash antara Arizal dengan admin-admin, clash. Dan setelah beberapa tahun ngobrol lagi dan bilang, Lutfi, sekarang yakin banget 100% bahwasanya presiden itu bukan ulil amri. Bukan, ya. Gak sesuai dengan akidah yang sesuai Ahlus Sunnah, enggak. Udah mempelajari lagi dengan fatwa Syekh Shalih Fauzan dan sebagainya. Dan Lutfi gak sepakat sama Arizal. Enggak sepakat. Sampai 2 bulan yang lalu. Dan pas 2 bulan yang lalu Lutfi bilang, sekarang akidah saya tentang ulil amri, presiden bukan ulil amri, udah sama dengan Arizal. Masya Allah, ternyata berproses gitu loh. Ini yang unik. Dimana dulu kita clash dalam beberapa perkara, ternyata sekarang kita sepakat lagi. Dan satu hal yang terus minta untuk murid-murid masa lalu Arizal adalah apa? Tolong terus jaga kekhusyuan sholat. Karena dalam kekhusyuan sholat itu kita minta hidayah ke Allah kan. Dengan kita minta hidayah ke Allah, kita akan dibimbing untuk pemahaman yang benar kan. Dan mudah-mudahan apa yang pegang sekarang adalah yang paling tepat. Ya, insya Allah. Baik, itu aja teman-teman ya. Kita terus belajar. Semoga Allah ampuni kekurangan kita. Silakan yang punya pertanyaan bisa nanya 10 menitan insya Allah. Fahri, jika kita mensiasati begini Ustadz, secara default kita itu menanamkan rasa harap dalam menjalani kehidupan, roja, yaitu rasa harap. Tapi ketika kita kepikiran atau terlintas maksiat, kita tanamkan rasa khauf. Tapi secara praktik sulit keduanya Ustadz. Khauf berlebihan jadinya waswas roja, berlebihan jadinya malah bablas. Nah, maka di sini para ulama menyatakan kita kalau doyan maksiatnya lebih dominan, di situ kita perbanyak rasa takutnya ke Allah. Tapi kalau kita ngerasa banyak hopeless, misalnya kita sholat, kita udah berusaha sholat yang terbaik tapi jauh banget dari khusyuk, maka di situ yang harus kita perbanyak adalah rasa harapnya. Dan disinilah main perbuatan hati. Dan setiap orang beda antara satu dengan yang lainnya. Buat orang-orang yang udah sangat menjauhi maksiat ya, dia ibadahnya udah bagus. Nah, orang semacam ini harus diperbanyak rasa harap kepada Allahnya. Karena kalau nggak kayak gitu, nantinya dianya jadi ngerasa kayak putus asa. Aku nih udah jauh banget dari Allah. Padahal dia sebenarnya kalau dibandingin orang lain udah bagus banget. Tapi karena dia kurang ngerasa harap ke Allah, akhirnya hidupnya dipenuhi ketakutan. Ya, nah jangan yang seperti ini. Nah ini tiap orang beda-beda ya. Orang yang doyan maksiat yang harus ditingkatin rasa takutnya. Orang yang udah banyak beramal soleh yang harus ditingkatin adalah rasa harapnya. Ada yang mau nanya langsung dari kalian? Silakan. Ya silakan Sule. Izin bertanya. Boleh. Silakan. Bagaimana cara kita menasihati atau mengingatkan orang tua yang sudah tercampur dengan, jadi ilmu agamanya tercampur dengan tradisi. Oke. Bagaimana cara nasihati orang tua yang ilmu agamanya ikut tradisi? Ini udah balik lagi. Tadi nggak sengaja ke swipe. Udah balik lagi ya. Khairul. Oke. Jadi untuk orang tua yang emang masih kecampur sama tradisi, kita lihat dulu tradisi ini apakah tradisi kemusyrikan atau enggak. Kalau tradisinya tradisi kemusyrikan, kesyirikan, maka mau nggak mau kita nasihati, sampaikan aja. Tapi kalau tradisinya bukan kesyirikan tapi merupakan kebid'ahan, kalau kebid'ahannya kebid'ahan yang murni bid'ah, nasihati juga.
Tapi kalau kebid'ahannya kebid'ahan yang parsial atau yang ulama khilaf, ini gak usah dinasehati, gak usah. Orang yang melakukan kebid'ahan yang sifatnya itu khilaf, buat dia yang ngamalin dia dapat pahala. Jadi kita gak usah ngelarang, gak usah. Contohnya bid'ah yang ulama beda pendapat itu adalah masalah sholat tasbih. Sebagian ulama berpendapat itu sunnah, sebagian ulama berpendapat itu bid'ah. Kalau ada orang yang ngelakuin sholat tasbih jangan dilarang. Dia yang ngamalin dia dapat pahala. Ya, seperti itu. Apalagi ya orang-orang yang uh, banyak lah itu perlu lebih rinci lagi. Nanti konsultasinya harus lebih rinci. Kebid'ahan yang dimaksud tuh apa, tradisi yang dimaksud apa. Tapi kalau tradisinya yang jelas kemusyrikan itu mah udah kita sepakat nasihati itu. Ya, semoga Allah mudahkan sama-sama ya. Ada lagi yang mau nanya langsung dari kalian? Silakan Rizal. Izin mengulang dulu. Jadi kan tadi kan misalnya kita merasa takut terhadap siksa Allah, kemudian apa? Allah akan turunkan keamanan kepada Iya. Ya, nah, ketika itu kan kita mulai merasa harus takut lagi. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang memberikan rasa aman berarti Allah di sini. Oh iya, bagus. Ya, paham Pok. Ya, gini ya. Beda antara Allah ngasih kenyamanan dengan kita ngerasa aman. Datar, harus perbaiki ini. Emang bagian sini agak pelik. Juga nyadar kok pas lagi ngomong gini, pasti ada di antara kalian yang nyadar, dan yang nyadar pasti orang-orang yang cerdas, yang punya critical thinking yang tinggi ya. Jadi gini, pas kita ngerasa takut ya, ngerasa takut atas siksa Allah, Allah tuh akan ngasih kenyamanannya di hari kiamat, itu yang pasti mah. Di dalam hadis tadi ya, kalau hambaku merasa takut dari siksaku selama dia di dunia, maka akan aku beri rasa aman di hari kiamat. Paham ya? Tapi di dunianya juga, kalau orang udah tobat dari dosa itu, Allah tuh akan ngasih rasa tentram. Ngasih rasa tentram. Yang Allah kasih itu rasa tentram. Yang Allah kasih itu rasa nyaman karena udah tobat dari dosa, itu sebagai bonus yang Allah berikan selain pahala dan ampunan. Allah ngasih rasa nyaman dan tentram di hati. Nah, rasa nyaman dan tentram di hati ini cenderung berpotensi disisipi oleh setan, sehingga setan akan ngebisikin kamu udah aman dari siksa Allah. Nah, saat setan membisikkan kamu udah aman dari siksa Allah, disitulah kita munculkan lagi rasa takut. Sehingga kalau rasa aman dan rasa nyaman yang merupakan spontan dari Allah, karena kita udah tobat dari dosa, karena kita udah ngerasa takut dari siksa Allah, lalu Allah ngasih kenyamanan, ketentraman. Kalau yang spontan gitu mah kita syukur. Tapi rasa aman yang didomplengi sama setan, yaitu rasa aman dengan bisikan seperti ini, kamu udah aman dari siksa Allah kok, karena kamu udah tobat. Nah, itulah yang harus dihati-hati. Beda gak Zal? Tahu kan ya? Beda loh. Kalau rasa aman yang dari Allah mah rasa nyaman yang bikin kita syukur, adem, bisa semakin khusyuk gitu ya. Tapi kalau rasa aman yang dari setan tuh ngerasa kita tuh udah aman dari siksa Allah. Nah, itulah yang harus dihati-hati, itu bagian yang tadi. Paham ya? Rasa aman yang disisipi sama setan itu yang harus kita hati-hati. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik. Ada yang mau nanya lagi dari kalian? Kerja di bank syariah halal insya Allah, gak apa-apa ya. Mana? Silakan Zah. Untuk masalah sedekah, kan sebelumnya pernah dibahas kalau misalnya kita sedekah dengan nominal besar, tapi di hati ada rasa apa? Takut, was-was. Bukan, ada rasa masih terlalu gede nih, ada lebar gitu. Lebar. Nah, kan kita kurangin sampai ke kadar yang benar hati kita merasa tenang. Tapi saya tuh pribadi pernah dalam praktek itu misalnya sudah melakukan itu, tapi kemudian di beberapa waktu nggak lama setelah itu suka muncul di dalam hati rasa menyesal misalnya. Nah itu rasa menyesal gara-gara aduh, harusnya tadi saya besar aja nominalnya misalnya sedekahnya. Baik ya. Nah, terus untuk kasus yang kedua misalnya saya tuh misalnya sedekah dengan nominal besar, dan di hati itu memang masih ada rasa bukan lebar itu bahasa Indonesia. Lebar. Sayang. Sayang. Nah, ada rasa sayang, tapi saya tetap gitu
mensedekahkan dengan nominal besar itu dengan masih ada rasa sayang gitu. Tapi dalam waktu dekat kemudian gitu, dalam hati teh sudah bisa dilawan rasa sayang itu sudah plong. Nah, itu jadi gimana itu? Iya, ini emang bagian yang pelik, yang ini kembali kepada diri kita. Nah, oke, gini ya. Pertama, yang jadi parameter paling pentingnya adalah tercukupi nggak nafkah kita. Itu yang paling penting kan? Iya nggak? Kalau misalnya udah tercukupi nafkah kita, bagian yang tadi itu silakan bermain di situ. Mau nyobain yang kecil dulu lalu ngerasa nyesel, atau besar dulu lalu ngerasa nyesel lalu kita lawan lagi, itu bebas. Asal nafkah kitanya udah terpenuhi. Tapi kalau yang nafkahnya belum terpenuhi, di sini yang harus hati-hati banget kita. Yang nggak boleh kita ngikutin perasaan. Kalau nafkah belum tercukupi, udah nafkah dulu yang kita prioritaskan. Paham ya? Ini ada kasus teman-teman buat yang nggak ngedengerin pertanyaannya. Jadi ini Riza tuh pernah sedekah besar. Pas sedekah besar itu ngerasa aduh sayang gitu. Karena udah sampaikan tuh di materi pekan lalu bahwasanya kalau sedekah itu kalau ngerasa aduh ini terlalu besar, itu kurangin, jangan terlalu besar. Sampai ke nominal di mana kita sedekah dan hati tuh nyaman gitu. Nah, Rizal ini pernah kejadiannya udah sedekah besar terus ngerasa aduh sayang kegedean gitu. Akhirnya dikecilin. Sedekah yang kecil. Nyaman tuh pertamanya, tapi pas udah beberapa waktu kemudian ngerasa terlalu kecil waktu kemarin gitu ya. Justru ngerasa terlalu kecil kemarin itu teh bagus, karena ketika kita bilang aduh kemarin itu terlalu kecil sedekahnya, berarti di situ kita tawadu. Saatnya kita ninggiin lagi, naikin dikit-dikit. Ketika dinaikin dikit-dikit nominalnya, lalu ada perasaan aduh sayang tapi lalu kita lawan sehingga kita jadi tentram, berarti itu levelnya udah bagus. Itu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan sekali lagi, nafkahnya harus terpenuhi dulu gitu ya. Kalau nafkah belum terpenuhi, udah nggak usah ngebahas masalah perasaan hati itu mah. Kalau nafkah belum terpenuhi mah, udah jangan dahulukan sedekah kalau nafkah belum terpenuhi, nantinya dosa. Oke? Paling yang ada rasa aduh pengen sedekah ya Allah tapi belum sanggup, paling kayak gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan yang urgen nggak? Ini pertanyaan sebagai penutup terakhir, yang urgen tentang materi. Bayu, nanti tolong tanyain di WhatsApp ya. Penting loh, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan tuh tanya di WhatsApp gratis. Udah kasih tahu gratis nanyanya bagi yang ikut kajian Arizal ini. Ya. Oke. Nggak ada yang mau nanya tentang materi? Nggak ada? Oke, udah. Udah dulu, makasih teman-teman, sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Jumat depan kajian masih tetap di sini, insya Allah. Dan setelah kajian Arizal ke Pangandaran. Jadi Sabtu pagi depan, Sabtu minggu depan gak ada kajian subuh. Kalau besok ada kajian fikih jam 5.30 insya Allah. Kalau Sabtu depan cuman kajian Jumat aja. Jumat malam tetap di jam yang sama, di tempat yang sama. Cuman Sabtu paginya harus ke Pangandaran. Fitra ikut. Oke, sampai ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.